Shalom, selamat pagi bagi saudara-saudari kaum muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Ringlan Simanjuntak. Kita bersyukur pada Tuhan atas kasih dan perlindungannya, sehingga kita boleh ada di pagi hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2020. Di pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudari kaum muda Kristen. Firman Tuhan di pagi ini saya kutip dari kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di setiap generasi selalu ditemukan keluhan yang sama soal anak muda. Barangkali kita mendengarkan kata-kata yang seperti ini. Dasar anak muda gak punya tata krama kalau bicara. Dasar anak muda gak punya sopan santun kalau bicara dengan orang tua. Itu adalah sebagian dari perkataan orang-orang tentang anak-anak muda. Masih banyak pandangan negatif yang lain yang ditujukan kepada orang muda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang muda itu suka konsumtif. Orang muda itu suka merokok.
Orang muda itu banyak yang kecanduan miras. Dan orang muda itu banyak yang bermalas-malasan. Kalau disuruh, banyak alasannya. Sabar, nanti. Tapi kalau ditunggu-tunggu juga, tidak jadi dikerjakan. Kondisi ini terjadi bukan isapan jempol semata, tapi ada bukti di kalangan masyarakat tentang sikap hidup anak muda. Saudara terkasih, orang muda Kristen tentunya perlu bijak menata hidup agar tidak perlu gaya hidup kekinian, tetapi mencerminkan hidup yang buruk. Bagaimana caranya menjadi anak muda Kristen yang gaul di hadapan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, ada dua tokoh dalam Alkitab yang mengilhami hati Tuhan, yaitu Daniel dan Yeremia. Dua tokoh yang hidup dalam zaman yang berbeda, namun menunjukkan sikap hidup yang manis di hadapan Allah. Apabila kita melihat Daniel adalah orang yang muda, yang tidak bercela. Dia memiliki perawakan yang baik. Dia juga memiliki hikmat. Dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan anggur yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yeremia adalah taat kepada Allah. Dia tidak takut menyatakan kebenaran buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dialah orang yang gemar melayani Tuhan. Dia juga memiliki kasih dan pantang menyerah. Kedua orang muda ini dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang dirancangkan oleh Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya bagi orang muda, apakah orang muda Kristen di saat ini dapat dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya? Apakah saudara-saudari orang muda siap untuk dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya? Ada 3 prinsip yang bisa menjadi rujukan bagi orang-orang muda sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Yang pertama, popularitas karena kualitas. Semua orang pasti memiliki keinginan untuk memiliki popularitas yang baik. Yang penting, popularitas itu dapat diraih dengan hal-hal yang baik. Orang muda dikenal dengan sikap hidup yang baik. Dia bisa menjadi populer, bisa menjadi ikon. Jangan mengambil cara dengan menggunakan produk-produk yang mahal supaya dia berbeda dengan orang-orang yang lain. Tetapi firman Tuhan menginginkan untuk mencapai popularitas karena kualitas di dalam kekristenan, yaitu memiliki perilaku yang sopan, yang memiliki tutur kata yang baik. Dia bergaul dengan semua orang, tetapi dia tetap menjaga hati sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang kedua, konsumtif akan firman. Kita temukan pada kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah mempertahankan muda, kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita memiliki kelakuan yang benar di hadapan Tuhan,
kelakuan yang bersih di hadapan Tuhan selaku muda. Firman Allah adalah merupakan dasar kehidupan bagi saudara-saudari, anak-anak muda. Sebagaimana makanan yang kita makan setiap hari adalah untuk membangun jasmani kita. Tetapi saudara-saudari jangan lupa bahwa firman Tuhan sangat dibutuhkan bagi kemajuan, bagi perkembangan rohani saudara-saudari. Firman Tuhan ketika kita membaca setiap hari, merenungkan firman itu, dia akan membawa kita ke dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Hal yang ketiga, katakan tidak. Atau dengan istilah lain, katakan no pada pergaulan bebas. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Anak muda yang bergaul dengan Tuhan, dia dapat mengontrol akan seluruh kehidupannya. Anak muda yang bergaul dengan Tuhan, dia dapat menempatkan diri, bahkan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak muda yang bergaul erat dengan Tuhan, dia bisa memfilter, dia bisa menentukan mana tindakan yang dapat dia lakukan. Tidak jarang kita temukan anak-anak muda yang hidup di saat ini melakukan satu perlakuan seks bebas, seks pranikah, gonta-ganti pasangan. Bahkan tidak jarang kita mendengarkan berita-berita tentang hamil di luar nikah. Apakah itu karakter anak-anak muda di kalangan orang-orang Kristen? Apakah itu sikap-sikap hidup orang-orang muda Kristen? Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjaga kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen. Jangan karena gaul, lalu dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi gaul di dalam Tuhan berarti hidup dalam kemurnian. Seperti Daniel dan Yeremia, di pagi hari ini memberikan kita spirit baru, agar kita menjadi orang-orang yang siap, agar saudara ketika dipilih Tuhan untuk melakukan satu perkara besar dalam kehidupan saudara-saudari sekalian, Daniel dan Yeremia adalah merupakan sosok yang perlu ditiru oleh anak-anak muda Kristen. Teruslah berkarya, jagalah hati, dan tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari, anak-anak muda Kristen, dimanapun Anda berada. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga firman ini memberikan semangat baru, kekuatan baru bagi anak-anak muda Kristen. Terpujilah Yesus Kristus dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah Bapa di pagi hari ini, atas perlindungan-Mu, atas tuntunan tangan kasih-Mu di dalam kehidupan kami.
selaku anak-anak muda Kristen, Tuhan boleh memberikan kami napas hidup di pagi ini. Tuhan boleh membangunkan kami dari peraduan kami. Bapa, di dalam Yesus, tidak ada kata yang dapat kami persembahkan bagimu, selain daripada ungkapan terima kasih kami, hormat kami bagi Tuhan. Bapa dan Yesus, selaku anak-anak muda, Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau melihat akan segala sikap dan perilaku kami selaku anak muda. Biarlah Tuhan memberkati semua kaum muda Kristen. Jagalah hati mereka, lindungilah mereka, pagarilah hidup mereka. Biarlah Engkau selalu ada bagi anak-anak muda yang sementara di saat ini mereka ada di bangku-bangku perkuliahan. Sementara di saat ini mencari pekerjaan. Bahkan banyak persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi oleh kaum muda. Bapa, di dalam Yesus, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, berkatilah hidup para kaum muda. Jagalah hati mereka. Biarlah Engkau berjalan di depannya. Biarlah terang Kristus menuntun langkah kehidupan para muda, sehingga masa muda mereka betul-betul memiliki hati seperti hati Kristus di dalam kehidupan anak-anak muda di saat ini. Bapa, dalam Yesus, firman-Mu yang boleh hamba perdengarkan di pagi ini, biarlah firman-Mu itu memberikan semangat baru, kekuatan baru bagi para muda, sehingga mereka boleh bersikap, memiliki pandangan tertuju kepada Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup mereka. Inilah kami Bapa, dengan doa permohonan kami kepada Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan permohonan kami kepada Bapa di dalam surga. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mari terus berkarya di hari ini. Mari terus bangkit. God bless you.